Selamat pagi dan selamat sahabat bagi kita semuanya. Saya sangat bersuka cita karena kita kembali bisa bersama-sama berkumpul pada pagi hari ini di acara kebaktian sahabat online. Biasanya, seperti hal-halnya yang terjadi di setiap sahabat, pada pukul 9 atau mungkin ada yang lebih cepat, acara gereja dimulai, masih sedikit yang hadir. Tetapi saya yakin dan percaya eh, kebaktian online ini memiliki keuntungan karena nanti bisa di-rewind ke belakang. Tapi saya yakin dan percaya sukacita sahabat kita, sukacita adalah menjadi bagian kita di hari Sabat yang indah ini. Alkitab dan Nubuatan adalah merupakan judul dari pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu yang lalu. Yang nanti pada hari Sabat ini akan dibahas oleh Pendeta Franklin Satori dalam bentuk sebuah ringkasan mengenai pelajaran sekolah sahabat kita. Saudaraku sekalian, Alkitab adalah merupakan sebuah buku yang berisi banyak hal, baik cerita, nubuatan, dan lain-lain. Dan sahabat hari ini, cerita mengenai nubuatan yang ada di dalam Alkitab, itulah yang akan dibahas. Banyak orang sekarang mencoba membuat penelitian sendiri secara pribadi, mempelajari kira-kira apakah ini sudah tiba di akhir zaman, mencoba membaca, mengulas nubuatan yang tercatat di dalam Alkitab, mencoba mencari tahu, mungkin untuk mempersiapkan diri juga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang penting, apabila kita mencoba mengorek-ngorek nubuatan, mencoba membuat perhitungan sendiri, jangan sampai kita mengalami kekecewaan sama seperti umat-umat Tuhan di waktu yang dulu kala mengalami kekecewaan. Biarlah semua yang kita pelajari itu berlandaskan kepada Alkitab dan satu lagi berlandaskan pada roh nubuat yang kita percaya sebagai terang kecil yang menyinari terang yang besar. Baik, saudaraku sekalian, kita akan mulai perbaktian kita pada hari Sabat ini, di mana nanti yang akan membacakan ayat inti kepada kita dan doa buka akan dibawakan oleh John. Lalu kemudian ada kesaksian yang selalu kita dengarkan setiap Sabat yang menggantikan kesaksian dalam bentuk bacaan mission yang biasanya ada di gereja. Kesaksian hari Sabat ini akan dibawakan oleh sahabat saya Elizabeth Widodo dari Bandung, dan kemudian nanti sebelum kita mendengarkan diskusi sekolah Sabat, Rolas Panjaitan akan membawakan sebuah lagu pujian bagi kita yang kalau tidak salah saya judulnya adalah Give Thanks. Baik, saudaraku sekalian, marilah kita memulai perbaktian sekolah Sabat pada hari Sabat ini. Kita akan dengarkan ayat inti dan doa yang akan dibawakan oleh anak kami, John Tobi. Selamat Sabat bagi kita semua. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekarang kami akan sekolah Sabat. Berkatilah kami dan semoga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan. Tolong jagakan keluarga kami yang jauh, Tuhan, dari kami, Tuhan. Berilah kami kekuatan dan kesehatan, dan berkati kami juga pada hari ini, Tuhan. Semoga wabah virus corona ini cepat hilang, dan orang yang sakit dan yang terinfeksi virus corona cepat disembuhkan. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Baik, terima kasih John. Saudaraku sekalian, seorang ibu pasti mengharapkan ketika dia mengandung, mengharapkan bayi yang dikandungnya adalah bayi yang sehat. Kalau mungkin laki-laki, bayi yang ganteng. Kalau mungkin perempuan, bayi yang cantik. Semua pasti memiliki harapan seperti itu. Tapi saudaraku sekalian, kadang-kadang harapan manusia itu berbeda dengan kenyataan. Dan sahabat, hari ini kita dengarkan sebuah harapan dan kenyataan yang terjadi di dalam pengalaman hidup sahabat saya, Elizabeth Widodo. Shalom, selamat sahabat, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, salam dalam damai Yesus Kristus. Pada kali ini, saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian yang kira-kira kesaksian ini boleh menguatkan iman dan juga menjadikan pengalaman yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Pada usia saya 35 tahun, saya melahirkan seorang anak laki-laki yang saya tidak harapkan sama sekali. Keadaan bayi yang saya lahirkan ini dalam keadaan yang tidak normal. Ketika bayi ini lahir, selama di dalam kandungan saya tidak merasakan apa-apa. Ketika lahir, dokter anak mendiagnosa bahwa bayi ini memiliki kelainan dari wajah, tekstur kulit, mata, hidung, dan kaki, ada yang lain. Dan setelah dokter itu men-screening, hasilnya anak saya didiagnosa mengalami Down syndrome. Dokter mencoba membukakan artikel-artikel di Google supaya saya bisa mengerti apa arti Down syndrome tersebut. Setelah saya banyak membaca dari artikel yang diberikan dokter, saya sempat berurai air mata. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan memberikan saya anak seperti ini? Saya tidak menyangka ini terjadi kepada saya. Berbulan-bulan lamanya saya bergumul dan saya banyak berdoa. Saya bertanya, bagaimana Tuhan saya sanggup untuk membesarkan anak ini? Ketika keluar dari rumah sakit, bayi saya masih ditinggal di rumah sakit karena kuning. Kadar bilirubinnya jauh di bawah normal, sehingga setelah lewat 4 hari setelah melahirkan, anak saya baru bisa dibawa pulang. Sampai di rumah, saya direferensi untuk membawa anak saya periksa jantung, karena biasanya anak Down syndrome memiliki kekurangan di jantungnya. Jantungnya akan lemah, ototnya akan lemah, dia akan mengalami keterlambatan di dalam pertumbuhannya. Saya sejak melahirkan 2 minggu, saya bawa anak saya ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membayar biaya pengobatan lab-lab di sana karena harganya mahal sekali. Saat itu belum ada BPJS. Saya juga tidak ikut asuransi swasta, tetapi ada asuransi yang di-cover dari pabrik suami saya kerja, akan tetapi tidak bisa cover case ini. Saya datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin setelah menunggu hampir 5 jam karena dokter-dokternya pada rapat. Dokter itu pun memeriksa keadaan anak saya dan memang itu diagnosanya adalah Down syndrome. Semakin dikuatkan, lalu direferensi ke dokter spesialis jantung bayi. Tapi tidak ada di hari yang sama. Akhirnya saya pulang dan rujukan saya bawa pulang. Sepanjang di rumah saya berdoa, Tuhan, perlukah saya lanjutkan pemeriksaan ini? Perlukah saya tes darahnya untuk mengetahui hasil lab lebih lanjut lagi, untuk mengecek kromosom dan lain sebagainya? Akhirnya saya putuskan tidak membawa ke
ke dokter spesialis jantung bayi. Saya tunggu pertumbuhannya hingga akhirnya lewat 8 bulan dia tidak dapat tengkurap. Lewat 1 tahun dia belum juga melakukan kegiatan yang berarti. Di atas 1,5 tahun dia mulai bisa membanting badannya dan tengkurap serta menengadahkan kepalanya. Lalu saya terus berdoa dan memohon pertumbuhan yang baik terhadap anak saya ini. Yang bikin terharu adalah ketika anak saya berumur memasuki ulang tahun yang ke-2 tahun. Waktu itu tepat sekali ketika kami buka Sabat. Tanpa ada yang menyuruhnya, anak saya ini yang paling bungsu, tiba-tiba setelah doa buka Sabat, dia panggil. Dia waktu itu hanya bisa berkata 2 huruf, Mimi atau Pipi. Dia bilang, Mimi, Mimi. Dia ingin dilihat sama miminya. Lalu saya lihat apa yang dia lakukan itu sangat surprise buat saya. Puji Tuhan, tiba-tiba dia menjongkokkan badannya dan dia menaikkan pantatnya dan berjalan 3 langkah ke arah saya. Saya tidak pernah tahu dia bisa berjalan. Saya tidak pernah lihat dia belajar berjalan karena ototnya lemah, badannya lemah, tidak bisa bergerak. Puji Tuhan, saya sampai menangis. Hari Sabat itu adalah hari berkat dan hari yang luar biasa yang diberikan oleh anak saya yang paling kecil ini. Hingga akhirnya tak putus-putusnya saya pun untuk berdoa untuk kelanjutan pertumbuhan dari anak ini. Tidak ada orang tua yang berharap mendapatkan titipan anak spesial seperti saya. Saya tiap hari bergumul, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau memberikan anak ini kepada saya? Dan sekarang saya yakin dan percaya bahwa ini semua adalah atas izin Tuhan. Ketika memasuki usia sekolah, saya mencoba mencarikan sekolah yang tepat buat dia. Tidak mudah mencari sekolah yang bisa mengcover dia yang super ramah kepada orang lain. Anak ini tumbuh dengan ramah, bersosial baik, dan disukai banyak orang. Saya puji Tuhan karena semua orang suka sama dia, semua orang perhatian sama dia. Anaknya luar biasa pertumbuhannya dan dia mudah bersosialisasi dengan orang. Saya cari sekolah yang kira-kira lebih tertutup supaya dia tidak mudah kabur. Satu kelemahan dia mudah ikut orang dan dia mudah kabur. Lalu ketemu untuk playgroup dan untuk TK-nya. Walaupun beberapa kali saya mendapati kabar bahwa dia kabur di dekat dengan sekolahnya. Akhirnya ketika selesai TK, saya bingung bagaimana saya boleh melanjutkan anak ini ke tingkat SD. Saya berdoa 6 bulan bergumul mencari browsing sana sini. Akhirnya saya menemukan sebuah homeschooling Kristen di daerah Cimahi rumah saya, di mana ini jarang sekali ada homeschooling Kristen. Disitulah anak saya ini boleh bersekolah secara private dengan guru-gurunya di sana. Dan saya bersyukur sekali anak saya boleh bertumbuh dengan baik. Anak ini saya namai Samuel karena saya memang memintanya dari Tuhan. Saya ingin sekali diberikan seorang anak di usia saya waktu itu 35 tahun. Dan luar biasa berkatnya. Anak ini lahir dengan kekurangannya, tetapi Tuhan memberikan berkat yang sungguh melimpah ketika saya memiliki anak ini. Berkat itu bukan hanya materi, bukan hanya sekedar dihitung dengan uang saja, tetapi berkat yang paling indah itu saya terima adalah berkat kesehatan. Puji Tuhan, 3 orang anak saya dan kami sekeluarga sejak membentuk rumah tangga hingga sampai saat ini tidak pernah kami sakit sampai harus merawat inap di rumah sakit. Itu berkat yang luar biasa, sementara anak-anak lain sudah mengalami keluar masuk rumah sakit. Saya yakin dan percaya kenapa anak Down syndrome dititipkan kepada rumah tangga kami. Dulu saya adalah orang yang sangat temperamen, mudah marah, kurang kesabaran. Mungkin ini salah satunya yang saya sadari. Tuhan menitipkan bagaimana Tuhan mau saya belajar lebih sabar,
lebih lemah lembut, lebih berpengertian terhadap seorang anak yang membutuhkan kasih sayang. Karena hanya dengan kasih sayang dan perhatian, maka anak Down syndrome dapat bertumbuh dengan baik. Dan disinilah saya belajar bagaimana menjadi seorang yang sabar. Bagaimana saya mengajari dia bernyanyi, bermain musik, menghafal ayat hafalan, mendengar cerita Alkitab, dan pelajaran-pelajarannya selama dia bersekolah. Saya diajar bagaimana menahan emosi, tidak mudah marah. Saya belajar menghitung berkat-berkat Tuhan. Mungkin tidak semua bapak dan ibu bisa menanggung bagaimana caranya membesarkan anak berkebutuhan khusus. Tapi saya yakin dan percaya anak ini adalah anak berkat. Anak ini diberikan untuk menjadi berkat dan untuk menjadi pengingat kepada kami sekeluarga bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu penuh kasih sayang. Tuhan itu tak pernah lupa kepada umat-umatnya. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan dan mengizinkan pencobaan itu boleh datang kepada tiap-tiap rumah tangga jika kita memang sanggup menanggungnya. Saya yakin dan percaya setiap rumah tangga memiliki ujiannya masing-masing, memiliki tingkat ujiannya masing-masing. Jangan pernah kita cemburu dengan keadaan rumah tangga lain yang mungkin lebih kaya, yang mungkin lebih dari segalanya, yang mungkin kita sering merasa cemburu dengan keadaan mereka, tetapi kita tidak tahu ujian apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Di saat kita menerima ujian, di saat kita lulus ujian, di saat kita naik tingkat, maka Tuhan akan memberikan suatu penghargaan pada kita. Penghargaan yang saya ingin dapatkan, bahwa Tuhan akan memberikan kepada saya suatu rumah yang indah di surga. Ketika Yesus datang, saya akan tunjukkan, saya akan katakan kepada Yesus bahwa titipan Tuhan itu membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Titipan Tuhan itu membuat saya lebih berserah kepada Tuhan. Titipan Tuhan itu membuat saya lebih percaya bahwa kuasa Tuhan mampu untuk mengalahkan kekhawatiran saya. Kiranya kesaksian saya pada hari ini boleh membawa kita untuk hidup lebih berserah, lebih percaya kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan apa sakit kita, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk panggilannya Abed. Abed yang sudah membawakan kesaksian yang menguatkan kita. Apapun yang terjadi, yang pasti kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Berhenti sejenak, pikirkan. Maka kita akan melihat sebetulnya di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu menitipkan berkat-berkat-Nya kepada kita semua umat-umat-Nya yang percaya kepadanya. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian dari Rolas Panjaitan yang berjudul Give Thanks. Give thanks because He's given
Terima kasih untuk Rolas yang sudah membawakan lagu pujian kepada kita. Saudaraku sekalian, saat ini kita akan mulai mendengarkan ringkasan Sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Franklin Satori. Namun saya rindu untuk menyapa semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Saya lihat tadi sempat ada Tante Henny juga dari Amerika. Ada tetangga juga nih yang di Bang Juju Juanda juga ada. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada kebaktian pada Sabat hari ini. 2 Sabat lagi perbaktian online pelayanan yang kami lakukan ini pun akan berakhir. Biarlah kiranya kebersamaan kita beberapa bulan di masa pandemi ini dapat memberikan sukacita. Pelayanan yang sederhana ini biarlah kiranya juga dapat menjadi berkat bagi kita. Baik saudaraku sekalian, mari kita sama-sama berdiskusi Sekolah Sabat, mendengarkan ringkasannya yang akan dirangkumkan oleh Pendeta Franklin Satori dari Surabaya. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh masuk dalam pelajaran kita yang ke-11, Alkitab dan Nubuatan. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan pelajaran Sekolah Sabat pada pekan ini. Berkati para pemirsa, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pelajaran Sekolah Sabat kita kali ini, kita akan melihat bagaimana pentingnya nubuatan daripada Alkitab itu sendiri. Tetapi sebelum kita melihat beberapa nubuatan, beberapa hal yang sangat penting untuk kita ketahui, saya ingin memulaikan pelajaran Sekolah Sabat ini dengan tulisan yang di Sekolah Sabat petang. Kita lihat di slide. Dituliskan, nubuatan Alkitab sangat penting bagi identitas dan misi kita. Nubuatan menyediakan mekanisme internal dan eksternal untuk menegaskan keakuratan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa nubuatan itu sangat penting. Kita juga melihat bahwa nubuatan itu berpengaruh untuk identitas kita sebagai umat-umat Tuhan dan juga mempengaruhi misi kita, tujuan kita. Oleh sebab itu, cara kita untuk mengerti nubuatan-nubuatan dalam Alkitab sangatlah penting, sangatlah berpengaruh. Ada berbagai macam metode cara mentafsirkan nubuatan dalam Alkitab. Sebut saja preterisme, idealisme, futurisme, dan historisme. Historisisme yang digunakan oleh gereja Masihan hari ke-7. Apa itu preterisme pendeta? Apa itu idealisme? Apa itu futurisme? Secara singkat dan sederhana saya mau katakan, preterisme itu menganggap bahwa nubuatan sudah terjadi pada masa yang lampau. Kalau idealisme itu menyatakan bahwa apa yang kita dapatkan dari nubuatan kita ambil saja yang aplikatif, yang ideal untuk kehidupan kita. Ya, moralitas yang baik kita ambil, itu aja idealisme. Futurisme adalah menganggap semua nubuatan yang ada di Alkitab akan digenapi, akan terjadi mendekati immediate to the second coming of Christ. Mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak lebih dan tidak kurang. Tapi kalau historisme, kita lihat apa yang Sekolah Sabat kita katakan, Sekolah Sabat hari Minggu. Metode dasar yang diterapkan oleh orang Advent, ya ini historisisme, untuk mempelajari nubuatan disebut historisisme. Itu adalah gagasan bahwa banyak nubuatan utama dalam Alkitab, kita masih lihat di slide, mengikuti alur sejarah yang tidak terputus. Dari masa lalu sampai masa sekarang hingga masa yang akan datang. Artinya, historisisme melihat rentetan sejarah, bagaimana sejarah events yang terjadi di atas dunia ini menggenapi semua nubuatan yang dituliskan. Contoh Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Bagaimana sekuensis ini terjadi? Ya.
peristiwa-peristiwa ini terjadi di atas dunia ini menggenapi apa yang dituliskan dalam Daniel 2, 7, dan 8. Kita tahu bersama Daniel 2, Nebukadnezar bermimpi sebuah patung. Dan itu melambangkan negara-negara, kerajaan-kerajaan yang akan berkuasa selanjutnya. Demikian juga Daniel pasal 7. Kita melihat di situ ada binatang-binatang di situ yang mengartikan bahwa itulah negara-negara, kerajaan-kerajaan yang akan berkuasa di atas dunia ini. Juga Daniel yang ke-8 sama, ya. Kita melihat sekuensisnya, kita melihat urutan-urutan yang terjadi itu, dan digenapi dalam peristiwa-peristiwa sejarah di atas dunia ini. Itulah prinsip historisisme. Yang kedua, kita mempelajari ada prinsip hari tahun, ya. Satu hari sama dengan satu tahun. Ini didapati dari, kita lihat ayatnya di slide, Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel 4 ayat 6. Saudara-saudara boleh buka Alkitabnya dan membacanya. Disitulah prinsip didapati satu hari sama dengan satu tahun. Lagi pula, kenapa kita mengikuti prinsip ini? Saya rangkumkan ada 3, kita lihat di slide. Yang pertama, sifat dari binatang, tanduk, serta waktu yang tertulis dalam Daniel 2, 7, dan 8, tentu itu adalah simbol. Oleh sebab itu, waktu yang disebutkan, waktu mengenai 2300 petang dan pagi, itu merujuk kepada simbol. Menggunakan prinsip tahun hari. Yang kedua, kita masih lihat di slide. Nubuatan itu mencakup rentang waktu yang berabad-abad. Artinya kita harus mengerti bahwa waktu yang disebutkan dalam kitab Daniel ini adalah mengikuti prinsip tahun hari. Yang ketiga, pernyataan khusus itu mengisyaratkan bahwa penafsiran harus juga dilakukan secara simbolik. Di mana ayatnya, sekali lagi kita lihat di slide, mengikuti apa yang dituliskan oleh Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel 4 ayat 6. Satu hari sama dengan satu tahun. 2300 petang dan pagi sama dengan 2300 tahun. Saudara bisa membaca detailnya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita mendapati bahwa 2300 petang dan pagi itu berakhir di tahun 1844. 22 Oktober 1844. Detailnya kita boleh baca, kita boleh buka pelajaran sekolah sahabat kita untuk mengetahui kenapa itu 1844. Awalnya dari apa? Ya, kenapa dia ke 1844? Saudara-saudara boleh buka, mempelajari pelajaran sekolah sahabatnya dan mengetahui dengan detail di situ. Ya. Yang berikutnya, saya ingin kita melihat ada penghakiman pemeriksaan. Ya. Penghakiman pemeriksaan. Saya ingin mulaikan dari ayat Wahyu 22 ayat 12. Kita lihat di slide. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada judgment, ada pengadilan yang dilakukan. Dan kita tahu bersama, ada 3 fase pengadilan itu, yaitu penghakiman pemeriksaan, atau kita kenal dengan pre-adventist judgment, ya. Lalu penghakiman selama masa 1000 tahun dalam Wahyu pasal 20, lalu ada namanya execution of the sentences, atau penghakiman terakhir, eksekusinya, ya gitu ya, bahasa yang lebih mudah, eksekusinya. Ada 3, dan yang kita akan bahas hari ini adalah penghakiman pemeriksaan, investigative judgment. Pertanyaannya, untuk siapakah pengadilan investigative judgment ini dilakukan? Kalau kita sebutkan itu untuk Tuhan, saya tanya, apakah Tuhan Maha Tahu? Yes, Tuhan Maha Tahu. Kalau begitu, kenapa lagi harus dilakukan investigative judgment atau penghakiman pemeriksaan? Untuk siapa ini dilakukan? Buat apa ini dilakukan? Apakah ini untuk Tuhan?
Bukankah Tuhan itu Maha tahu? Kalau begitu untuk siapa? Saudaraku yang kesan Tuhan, semua yang Tuhan lakukan di atas dunia ini dan sejak 2300 petang dan pagi ya, penghakiman itu 1844 itu dilakukan adalah untuk umat manusia. Itu dilakukan untuk kita semua. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus berikan adalah semuanya untuk umat manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara, investigative judgment ini atau penghakiman pemeriksaan atau disebut juga penghakiman pre-advent sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali adalah untuk kita. Apa tujuannya untuk kita? Untuk menjustify orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Untuk mengkonfirmasi, untuk menyatakan bahwa orang-orang yang diselamatkan ini, yang dibenarkan ini, sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Sedangkan mereka yang tidak selamat, mereka yang tidak mau menerima kasih karunia Tuhan. Dua-duanya terkonfirmasi, dua-duanya dikukuhkan, dua-duanya dimengerti dengan semengerti-mengertinya. Untuk kita semua, untuk umat manusia. Bahwa mereka yang tidak selamat adalah karena benar-benar telah menolak kasih karunia Tuhan. Tapi mereka yang selamat adalah mereka yang menerima pembenaran dari kasih karunia yang Yesus berikan kepada kita. Itu tujuannya saudara-saudara. Investigative judgment itu dilakukan untuk saya dan saudara. Karena Tuhan itu Maha tahu saudara-saudara. Tuhan mengerti, semengerti-mengertinya. Tuhan itu sangat Maha tahu, melebihi apa yang kita ketahui hari ini. Jadi apa yang Yesus lakukan, apa yang Tuhan lakukan, itu semua untuk kita. Untuk umat-umat manusia. Yang terakhir, tipologi. Ini juga adalah metode untuk mempelajari firman Tuhan. Secara singkat, tipologi itu adalah penggunaan peristiwa, orang, institusi yang ada di dalam perjanjian lama dan digunakan oleh para penulis atau tokoh dalam kitab perjanjian baru. Saya ulangi biar lebih singkat. Tipologi itu ada dua. Ada type dan anti-type. Type ini adalah segala sesuatu, itu bisa manusia, orang, institusi, ya, yang terjadi dalam perjanjian lama atau disebutkan dalam perjanjian lama. Dan anti-type-nya adalah ketika orang-orang atau penulis dalam kitab perjanjian baru menggunakan apa yang dituliskan dalam perjanjian lama. Jadi disebutkan kembali di perjanjian baru. Dan itu memberikan satu penjelasan yang lebih luas lagi. Ini sesuai sekolah sahabat yang saya mengerti. Kita langsung lihat contohnya. Matius 12 ayat 40. Ya, saudara perhatikan di slide. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Mana yang type, saudara-saudara? Ingat, type itu adalah menyebutkan orang ataupun institusi ataupun kejadian yang tertulis dalam perjanjian lama. Maka Matius 12 ayat 40 mana yang type? Kita masih lihat slide-nya. Benar saudara-saudara. Yang type adalah Yunus tinggal di dalam perut ikan. Mana anti-type-nya? Anti-type-nya adalah demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Digunakan perjanjian lama, dijelaskan dengan lebih luas bahwa demikianlah seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Anak manusia juga akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yang kedua, terakhir ini saudara-saudara ya. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mana yang type? Benar saudara-saudara. Musa meninggikan ular di padang gurun. Anti-type-nya, demikian juga anak manusia harus ditinggikan
supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melalui pelajaran sekolah Sabat ini mengajak kita betapa pentingnya untuk mengerti Alkitab dengan benar. Betapa pentingnya untuk menafsirkan nubuatan-nubuatan dengan benar dan tepat. Karena itu akan mempengaruhi iman kita, identitas kita, dan misi kita, tujuan kita. Saya berdoa, semoga dengan pelajaran sekolah Sabat ini kita diingatkan untuk lebih setia kepada Tuhan, untuk lebih senang belajar firman Tuhan. Kita juga diingatkan melalui nubuatan-nubuatan yang disinggung di dalam pelajaran sekolah Sabat kita kali ini, mengenai Daniel, bagaimana bangsa-bangsa itu ada di atas dunia ini, mengenai historisisme, cara, metodologi kita mengetahui Alkitab. Kita juga diingatkan bagaimana itu tanduk kecil. Saudara bisa lihat apa yang disebutkan dalam sekolah Sabat kita. Kita juga diingatkan akan nubuatan tahun dan hari, ya, nubuatan tahun hari. Kita diingatkan juga untuk penghakiman pemeriksaan. Dan ingat, tujuan ini semua dituliskan dalam Alkitab adalah untuk supaya umat-umat Tuhan bersedia. Bersedialah karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu pasti akan datang untuk menjemput kita semua yang selalu belajar firman Tuhan dan menghidupkannya di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati kami semua, memberkati para pemirsa, sehingga kami lebih hari lebih setia, lebih rajin belajar firman Tuhan dan menghidupkannya. Tuhan terima kasih. Bersama-samalah dengan kami semua. Ketika hari ini Tuhan kami semua menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan memberkati kami, menguatkan kami. Berkati juga pemerintahan kami ya Tuhan. Lindung dan jaga, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bila rangkuman video sekolah Sabat ini menjadi berkat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan bagikan. Dan jangan lupa untuk menantikan video renungan pagi setiap hari dibagikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Franklin Satori yang sudah membawakan rangkuman pelajaran sekolah Sabat bagi kita hari Sabat ini. Sangat menarik sekali ya, tapi intinya adalah bahwa kita diminta untuk mempelajari firman Tuhan dengan baik. Ada beberapa step tadi di sana dijelaskan juga, biarlah kiranya itu dapat menjadi panduan kepada kita agar kita mempermudah kita untuk mempelajari dan mengerti akan arti firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Dan tentunya kita bisa melihat mengenai nubuatan-nubuatan yang Tuhan sudah berikan, yang sudah ungkapkan kepada kita umat-umatnya untuk dapat diketahui. Baik saudaraku sekalian, kita sudah akhiri perbaktian sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan saat ini kita akan mengikuti kebaktian khotbah, di mana perbaktian khotbah kita pada hari Sabat ini diberikan judul Melewati Batas, yang mana nanti firman Tuhan pada hari Sabat ini akan dibawakan oleh Pendeta Rio Sitepu, di mana saat ini beliau menggembalakan jemaat kita di Bontang. Dan ada 2 lagu pujian nanti akan dibawakan pada kebaktian khotbah ini. Yang pertama, sebelum cerita anak-anak, nanti ponakan saya Terin Aurelia akan membawakan sebuah lagu. Dan berikutnya lagu pujian nanti akan dibawakan oleh Leorin Simarmata. Nah, pada Sabat hari ini sebuah juga cerita anak-anak akan dibawakan oleh Kakak Libis Sujesi, yang mana dia saat ini berdomisili di Pangkalan Kerinci kalau tidak salah.
di daerah Riau sana, cukup jauh. Dia berjuang juga untuk mengirimkan video ini karena koneksi internet yang tidak cukup baik di sana. Tapi puji Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kita sudah bisa terima videonya dan kita bisa menikmatinya. Baik saudaraku sekalian, sebagai awal dari eh, kebaktian khotbah pada hari Sabat ini, saya rindu mengundang kita untuk bersama-sama membacakan ayat bersahutan yang tertulis di dalam buku Mazmur 121 ayat yang pertama dan sampai ke 8. Seperti biasa saya akan mengawalinya, kemudian kita akan bergantian untuk membaca dan di ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku, jemaat? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jemaat, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Kita sama-sama. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami puji nama-Mu Tuhan oleh karena kebaikan dan kasih-Mu kepada kami umat-umat-Mu. Sehingga di hari Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan, kami dapat berbakti bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Walaupun saat ini secara fisik kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di Ka'bah-Mu yang kudus. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, perbaktian yang saat ini kami lakukan, Tuhan menyertainya dan Tuhan memberkati. Bapa, sebelum Sabat ini kami sampaikan beberapa permohonan kami ke hadapan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mau untuk mengampuni segala dosa-dosa yang kami telah lakukan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah kiranya dengan pengampunan Tuhan, permohonan yang kami sampaikan kepadamu pada hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Bapa, pada siang hari ini, hamba-Mu Pendeta Rio Sitepu akan membawakan firman kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan berkati firman ini, agar firman ini dapat menjadi kekuatan bagi semua kami yang mendengar, dan tentunya dapat meningkatkan kerohanian iman kami masing-masing, iman rohani kami, sehingga kami dapat semakin dikuatkan, dan kami semakin siap untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami rindu kami dapat bersama-sama dengan Engkau pada saatnya nanti di dalam kerajaan surga Tuhan. Oleh sebab itu, bantulah kami umat-umat-Mu untuk dapat mempersiapkan diri kami untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, menerima janji yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa, pada saat hari ini, kami juga tak lupa kembali berdoa untuk pemerintahan kami, untuk bangsa kami, untuk seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Di dalam pandemi yang kami hadapi saat hari ini, Tuhan, hanya kuasa-Mu lah yang mampu mengatasinya. Kami sebagai manusia hanya mampu berusaha. Tetapi tanpa dukungan kuasa dari Tuhan, maka hal ini akan mustahil. Kami yakin dan percaya Tuhan, banyak umat-umat-Mu yang berseru kepadamu, meminta, memohon akan berkat daripada-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu, hari Sabat ini, kami kembali datang ke hadapan-Mu, memohon Tuhan, agar kiranya Tuhan hapuskan, Tuhan lalukan pandemi ini, sehingga kami umat-umat-Mu dapat kembali beraktivitas dengan normal tanpa ketakutan selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan,
pelajaran melalui pandemi ini juga dapat kembali mengingatkan kepada kami untuk lebih setia lagi kepadamu Tuhan. Oleh karena Tuhan telah menubuatkan di akhir zaman akan banyak kesulitan yang akan kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dengan tuntunan roh-Mu di dalam kehidupan kami dapat mampu melalui segala kesulitan-kesulitan ini dengan penyertaan Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan, berikan kesetiaan kepada kami, ubahlah hati kami setiap hari agar kami semakin dekat dan semakin setia kepadamu. Berserah, menyerahkan kehidupan kami selalu ke dalam kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Doa ini kami serahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik, saudaraku sekalian, kita akan dengarkan saat ini sebuah lagu yang akan dibawakan oleh anak saya nih sebetulnya, hitungannya. Kalau orang Batak ini anak juga, Terin Aurelia. Awalnya dia, waktu saya minta untuk buat video, dia sampai takut nanti tulang minta video terus katanya. Tetapi terima kasih untuk Terin. Beberapa waktu yang lalu tidak sengaja saya kaget juga langsung menerima 3 rekaman lagu video yang sudah disiapkan untuk pelayanan ini. Semangat anak-anak kecil ini harus menjadi juga pelajaran bagi kita orang-orang dewasa untuk selalu semangat untuk memberi pelayanan. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Terin yang kalau tidak salah Butterfly Song judulnya. Mari kita saksikan bersama-sama. If I were a butterfly, I'd thank you, Lord, for giving me wings. If I were a rabbit in a tree, I'd thank you, Lord, that I could sing. If I were a fish in the sea, I'd wiggle my tail and I'd giggle with glee. And I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. If I were an elephant, I'd thank you, Lord, by raising my trunk. If I were a kangaroo, I'd just hop right up to you. If I were an octopus, I'd thank you, Lord, for my good looks. 'Cause I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. If I were a wiggly worm, I thank you, Lord, that I could squirm. If I were a crocodile, I thank you, Lord, for my big smile. If I were a fuzzy wuzzy bear, I thank you, Lord, for my fuzzy wuzzy hair. And I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. Baik, terima kasih untuk Terin. Saya sempat kebingungan di mana menempatkan lagu yang diberikan oleh Terin. Tapi akhirnya saya mendapatkan ide karena ini dinyanyikan anak-anak.
khotbah biasanya diawali dengan sebuah lagu pujian, kan? Dan cerita anak-anak juga merupakan sebuah khotbah untuk anak-anak. Dan puji Tuhan, 3 sabat akhir terakhir ini, akhirnya saya sudah memiliki lagu pujian yang akan selalu dinyanyikan sebelum mendengarkan cerita anak-anak. Sekali lagi terima kasih buat Terin, dan tibalah saatnya bagi kita anak-anak boleh berkumpul, boleh melihat dan mendengar Kakak Libis Sujesi akan membawakan sebuah cerita anak-anak kepada kita. Pada saat saya mendengar, saya juga agak kaget. Dia sebut Kakak Libis, tapi kalau saya dan istri saya dia sebut Tante Erhat dan Mewan. Dia mungkin Libis mencoba membuat supaya saya lebih muda sepertinya. Tapi it's okay, fine. Terima kasih Libis, di tengah kesendirian yang jauh di hutan sana. Kamu sudah menyiapkan sebuah cerita buat adik-adik. Karena memang Libis ini senang sekali bercerita anak-anak. Beberapa waktu ketika kami bersama-sama dulu, dia sering membawakan cerita anak-anak. Ketika kami membuat KKR bersama-sama pun, dia adalah spesialis untuk APTA. Jadi dia selalu berkumpul dengan anak-anak. Semoga cerita anak-anak ini juga dapat menjadi sukacita bagi anak-anak di rumah. Hai, sahabat-sahabat, adik-adik semua, perkenalkan, nama kakak Libis Sujesi. Kakak adalah teman lamanya Om Erhat dan Tante Mewan. Pada hari Sabat ini, kakak ingin menceritakan sebuah cerita yang mungkin adik-adik sudah sering dengar sebelumnya dari papa mama atau juga guru sekolah sahabat. Dan cerita ini adalah salah satu perintah yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin adik-adik di sini ada yang sudah bisa baca. Kalau belum bisa baca, di sini kakak tulis sebuah kata kasih. Mungkin bahasa yang adik-adik tahu adalah sayang. Sayang sama siapa sih adik-adik? Sayang sama papa, sayang sama mama, sayang sama teman-teman, sayang sama om, sayang sama tante. Tapi sebenarnya kita tuh harus sayang sama siapa lagi ya? Nah, pada Sabat hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, cerita Tuhan Yesus tentang seorang yang melakukan kasih kepada orang lain. Kasih kepada orang yang bukan papa mamanya atau om tantenya. Jadi, suatu hari ada seorang yang sedang pergian sendirian dari suatu kota ke kota yang lain. Jadi orang ini sedang berjalan. Namanya juga di zaman dulu belum ada mobil atau motor ya kayak sekarang ataupun Gojek. Jadi orang ini berjalan. Nah, di tengah perjalanan dia dihadang oleh perampok. Mereka mengambil semua barang-barangnya dia. Kemudian, namanya juga orang dirampok pasti akan ada perlawanan. Nah, orang yang berjalan tadi ini melawan dan perampok tersebut memukul dia. Kemudian para perampok itu melarikan orang ini sendirian dan orang ini tentu saja terluka. Ketika orang ini terluka, karena ini jalanan yang ramai, harusnya banyak yang lewat jalanan itu. Dan kemudian lewatlah seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah, yaitu disebutnya dahulu adalah seorang imam, mungkin sekarang adalah pendeta. Ketika imam ini melihat orang ini di pinggir jalan, ia menjauh, bukannya mendekat untuk membantu dan buru-buru mengikuti
buru-buru untuk melanjutkan perjalanannya. Lalu setelah imam ini pergi, karena jalanan ini ramai, kemudian ada orang lagi kedua yang datang, yang melewati jalan ini. Orang ini adalah orang yang juga bekerja di tempat ibadah, yaitu orang Lewi. Dan ketika orang Lewi ini melihat si orang ini tergeletak, tidak berdaya, terluka, bukannya malah didekati untuk menolong, tapi orang Lewi ini malah menjauh dan segera pergi dari situ, sama seperti imam yang tadi. Yang ketiga, ada seorang yang lewat. Nah, orang ini bukan seorang yang kerja di tempat ibadah, dia adalah orang biasa dan disebutnya orang Samaria. Orang Samaria ini bukanlah orang yang kerja di tempat ibadah, bahkan di dalam komunitasnya orang Samaria ini cenderung dikucilkan. Tapi apa coba yang orang Samaria ini lakukan? Orang Samaria ini melihat ada orang yang tergeletak, dia kemudian turun dari keledainya dan cepat-cepat mendekati dan memeriksa orang ini. Bukan menjauh sama seperti orang Lewi dan imam yang sebelumnya lewat. Kemudian ia membersihkan luka-luka orang ini dan mengobatinya dengan seadanya. Kemudian orang Samaria ini menaikkan orang yang terluka itu ke keledainya dan mencari ke tempat penginapan terdekat. Zaman dulu belum ada rumah sakit, jadi untuk merawat orang yang terluka tadi ini, orang Samaria ini membantunya dengan membawa ke tempat penginapan terdekat. Bukan hanya membawa orang sakit ini ke tempat penginapan, orang Samaria ini juga sudah membiayai, juga sudah bayar penginapannya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan mengajarkan kita semua untuk sayang kepada siapa saja, untuk berbuat baik kepada siapa saja, apalagi yang sedang kesusahan. Kita tidak boleh melihat orang itu dari mana, orang itu berwarna kulit apa, orang itu beragama apa. Kita harus menolong dan mengasihi semua orang. Siapapun yang membutuhkan. Jika adik-adik ngelihat ada temannya yang jatuh, adik-adik harus membantu. Walaupun temannya yang adik-adik ini tuh kadang-kadang berantem di sekolah, tapi tetap harus dibantu. Ayat kita pada sore hari ini, pada pagi hari ini, terdapat di dalam Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika adik-adik menyayangi diri kita sendiri, menyayangi diri adik-adik sendiri, lakukanlah terhadap orang lain sama seperti adik-adik menyayangi adik-adik sendiri. Kalau ada temannya yang kesusahan, harus dibantu. Kalau misalnya ada om tante yang kesusahan, bisa juga dibantu. Tidak boleh melihat warna kulitnya, tidak boleh melihat rasnya, tidak boleh melihat pendidikannya, dan segala macam. Terima kasih atas sudah mendengar cerita kakak pada siang hari ini. Selamat hari Sabat. Terima kasih untuk Libis yang sudah membawakan cerita kepada anak-anak. Semoga anak-anak ada yang mendengar, semoga anak-anak yang mendengarnya juga merasakan sukacita ya. Dan jangan lupa harus saling menolong, saling membantu, walaupun masih kecil. Dan itulah menjadi tugas kita sebagai orang-orang tua anak-anak, agar dapat mendidik mereka, memberikan kepada mereka pengertian bagaimana harus hidup dengan baik. Yaitu salah satunya adalah harus mau menolong sesama umat manusia.
Sebelum kita mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, kita kembali akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Leorin Simarmata. My heart is so proud, my mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. As long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Baik, terima kasih kepada Leorin yang sudah membawakan sebuah lagu pujian juga pada kita, lagu yang luar biasa dengan judul Grace.
sangat mengangkat iman kerohanian kita. Kita tunggu pelayanan-pelayanan dari Leorin selanjutnya. Saudaraku sekalian, sebagai ayat inti pada hari Sabat ini ditulis di dalam buku Yohanes 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mari saudaraku kalian, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Rio Sitepu. Selamat Sabat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Adalah sukacita kita pada Sabat ini dapat berkumpul bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Walaupun kita terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi melalui teknologi, Tuhan mempertemukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada Sabat yang suci ini, sebelum kita akan membagikan firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa yang memberkati kami hingga pada Sabat yang suci ini. Di tengah wabah yang terjadi di dunia ini, kami tetap mengadahkan wajah kami ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kami dan Tuhan adalah penyelamat kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan pada Sabat yang suci ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat saya masih berada di Sumatera, di kampung halaman di mana orang tua saya tinggal, ada satu desa di mana desa itu menjadi tempat ya bagi orang-orang yang menderita penyakit menular, yaitu pada saat itu penyakit kusta. Jadi tempat itu sekitar 1 jam dari rumah saya jauhnya, dan setiap orang yang terkena penyakit kusta, maka mereka akan ditempatkan di satu tempat, dan kemudian di tempat itulah mereka diisolasi sehingga mereka dapat mendapatkan pengobatan, dan kemudian bila mana mereka bisa sembuh, maka mereka akan dikembalikan ke keluarga mereka masing-masing. Banyak yang datang dari kota Medan, banyak datang yang dari kota Siantar, dan juga bahkan dari sekitar Tanah Karo sendiri. Pada saat kami anak-anak, ini adalah satu tempat yang paling sangat ditakuti. Dan seringkali bila mana hendak pergi ke satu tempat dan harus melewati tempat ini, maka kami akan mencoba mencari jalan yang lain supaya tidak melewati daripada desa kecil ini. Mengapa saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena orang-orang di masa itu sangat takut dengan penyakit kusta. Karena kusta pada saat itu adalah satu penyakit yang sulit untuk disembuhkan, dan salah satu penyakit yang sangat menular. Dan untuk beberapa lama waktunya, kampung ini adalah satu kampung yang paling sangat ditakuti oleh penduduk di sekitar, karena dianggap kampung ini bisa memberikan wabah kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian pada saat saya sudah bertumbuh menjadi dewasa, dan untuk pertama sekalinya saya menjejakkan kaki saya di tempat ini pada saat saya berumur 39 tahun. Saudara bisa bayangkan, setelah 39 tahun saya baru menginjakkan kaki ke tempat ini. Dan pada saat saya tiba di tempat itu, saya melihat begitu besar ya asrama yang didirikan kepada mereka yang mengalami penyakit kusta. Dan pada saat saya tiba di tempat itu, saya bertanya kepada orang-orang yang ada di desa itu, dan mereka katakan bahwa tempat ini sekarang tidak ada lagi orang yang penyakit kusta. Dan kemudian tempat itu sekarang berubah menjadi tempat yang lain, pengobatan yang lain, rumah sakit seperti puskesmas, dan masyarakat banyak datang berbondong-bondong untuk mendapatkan kesembuhan di tempat itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dunia kita sekarang ini, kita menghadapi satu wabah yang besar, yaitu wabah COVID-19.
Semua manusia di muka bumi ini merasa was-was. Jangan-jangan saya terkena, jangan-jangan sahabat saya terkena, jangan-jangan ada salah satu anggota keluarga saya yang terkena. Dan banyak di antara kita yang ketakutan, stres, dan kemudian bertanya, kapan wabah ini akan selesai? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab adalah sumber segala sesuatunya. Alkitab katakan bahwa Allah adalah perlindungan kepada umat-umat Tuhan. Allah adalah penyelamat kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Oleh sebab itu, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan mengendalikan segala sesuatunya. Para sahabat yang suci ini, saya ingin mengangkat satu pelajaran kepada kita bersama-sama yang terdapat dalam Yohanes pasal yang keempat. Ya, Yohanes pasal yang keempat. Saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita, dan pada sahabat yang suci ini kita akan membahas dari Yohanes pasal yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang keempat. Saya akan bacakan dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat kedua, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ayat ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ketiga ini Alkitab katakan bahwa Yesus akan meninggalkan satu kota Yudea dan kemudian kembali ke satu tempat yang bernama Galilea. Ya, dari Yudea kembali ke Galilea. Kemudian pada ayat yang keempat, Alkitab katakan ia harus melintasi daerah Samaria. Coba kita lihat ayat yang keempat. Pertanyaannya adalah, kenapa ayat yang keempat tidak mengatakan ia melintasi daerah Samaria? Tetapi di dalam ayat 4 ini ada kata harus. Saudara dalam Tuhan, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Coba kita belajar sedikit tentang sejarah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kota Yudea dan kota Galilea adalah kota yang berbeda. Saya ambil ilustrasi seperti ini. Kalau di sebelah kiri ini adalah kota Yudea, dan kemudian di sebelah bagian ini adalah kota Galilea, maka Alkitab katakan di antara dari dua kota ini ada satu kota yang namanya kota Samaria. Dia berada di tengah-tengah dari kota Yudea, ataupun saya bisa katakan dari Yudea dan juga Galilea. Jadi daerah Yudea dan Galilea, di tengah-tengahnya ada satu kota, ya, yaitu di daerah Samaria yang namanya Sikar. Oke? Coba kita lihat sedikit. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengingat bahwa di masa Yesus hidup, orang Israel dan orang Samaria itu tidak bisa bersentuhan. Mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak bisa berkomunikasi apapun. Karena bagi orang Israel, orang Samaria adalah najis. Jadi siapa saja yang menyentuh orang Samaria dianggap najis. Siapa saja yang berbicara dengan orang Samaria dianggap najis pada masa itu. Dan bila mana orang-orang di zaman Yesus hendak berangkat dari Yudea menuju ke Galilea, ataupun dari Galilea menuju ke Yudea, maka pada umumnya mereka harus berkeliling untuk tiba ke tempat itu. Jarak antara Yudea sampai ke Galilea
Bila mana seseorang waktu perjalanan kaki menghabiskan waktu 3 jam. Tetapi karena bangsa Israel menganggap kota Samaria adalah kota yang najis, maka orang Israel akan berkeliling sehingga mereka harus menghabiskan waktu selama 6 jam supaya mereka tidak menginjakkan kakinya di satu tempat ataupun daerah yang namanya Samaria ini. Mengapa? Karena bila mana mereka menginjakkan kaki di kota itu, mereka akan dianggap sebagai orang yang melanggar aturan. Mereka akan dianggap sebagai orang yang melanggar perintah tradisi orang Israel. Dan apabila ada pemuka agama yang masuk ke tempat itu dan kemudian berkomunikasi dengan orang yang di Samaria, tentunya dia akan dianggap sebagai orang yang sangat menentang daripada hukum-hukum bangsa Israel di masa itu. Tetapi pada ayat yang keempat, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, pada ayat yang keempat, Alkitab katakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus masuk ke kota Samaria? Bukankah Yesus tahu kota Samaria itu adalah satu kota yang dianggap najis bagi bangsanya? Bukankah Yesus tahu bahwa kota Samaria itu ataupun Sikar itu adalah satu tempat yang dilarang oleh orang Israel untuk didatangin? Tetapi Yesus mengajak murid-muridnya untuk memasuki daerah Samaria dan kemudian tiba di situ kota yang namanya Sikar. Yesus melewati batas. Yesus memasuki batas yang dilarang. Pertanyaannya, apa yang ingin Yesus lakukan di kota Samaria itu? Saudaraku yang kasih Tuhan, tentunya ada sesuatu yang sangat berharga di kota itu. Tentunya ada sesuatu hal yang sangat penting di kota itu, sehingga Yesus harus melewati batas dan kemudian masuk ke kota yang dilarang oleh bangsa Israel untuk dimasuki. Ada satu hal yang sangat berharga di mata Yesus. Saya ingat pada saat Presiden Soeharto datang ke kota kami, pada saya masih kecil, semua sekolah disuruh untuk anak-anak semua berada di pinggir jalan, memakai pakaian sekolah dan kemudian bendera. Berjam-jam lamanya kami menanti presiden lewat untuk bisa melihat wajah presiden pada saat itu. Bendera di tangan dan kemudian bendera ini tunggu. Lama sekali baru lewat. Dan pada suatu ketika, pada saat Presiden Soeharto lewat, kami sangat berbahagia karena ada seseorang yang sangat penting di negeri ini yang melewati kampung ataupun kota di mana kami tinggal. Sangat berbahagia sekali karena dikunjungi oleh seorang presiden. Dan di dalam ayat yang kelima dikatakan seperti ini, maka sampailah ia ataupun Yesus ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya, karena itu ia duduk di pinggir sungai itu hari kira-kira pukul 12. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus duduk jam berapa katanya? Jam 12 siang. Jam 12 siang. Saya pernah ditempatkan di satu kota kecil, namanya Kutai Barat. Bila mana saudara pernah tinggal di Balikpapan, untuk menuju kota ini membutuhkan waktu 10 jam lamanya perjalanan. Jadi harus dari Balikpapan, Samarinda, kemudian Tenggarong, baru dari Tenggarong kita masuk terus, ya, sekitar 6-7 jam sehingga kita tiba di kota yang namanya Kutai Barat. Kemudian kami tinggal di satu pastori, dan kemudian kota itu sangat sepi, ya.
dan kemudian tetangga tidak ada di sekitar rumah kami, ada jauh beberapa ya. Kemudian kami tinggal di satu tempat yang sepi. Pada minggu-minggu pertama tiba di tempat ini, saya mengamati penduduk setempat, di mana mereka mandi, di mana mereka mengambil air, khususnya air minum. Dan kemudian anggota jemaat kami katakan, pendeta, penduduk di sini untuk air minum mereka harus mengambil di pancuran untuk air minum. Kemudian pada pagi hari saya mencoba mengambil galon saya dengan sepeda motor mengikuti orang yang lewat, dan kemudian untuk mengambil air harus masuk ke kebun-kebun, ya, masuk ke kebun, dan kemudian setelah melewati kebun yang penuh dengan semak, maka kemudian ada turunan lembah ke bawah, dan kemudian setelah sampai di bawah ada pancuran, ya, air yang datang dari batu, dan kemudian itulah yang diminum oleh penduduk setempat, dan kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada pagi hari, pada saat saya tiba di tempat itu, saya melihat bahwa sudah ramai orang yang mengantri air. Ya, penduduk setempat membawa galon mereka masing-masing dan kemudian mengisi galonnya. Saya tunggu, lama baru giliran saya. Setelah selesai, tempat ini begitu di bawah pohon-pohon yang sangat rimbun dan sangat sepi sekali. Tapi karena banyak orang, tidak masalah. Kemudian beberapa hari kemudian setelah air saya habis, saya putuskan saya akan mengambil air minum ke tempat itu pada sore hari. Kemudian sore hari saya pergi ke tempat ini, dan saat saya tiba di tempat itu, tadinya saya kira kalau sore hari tidak ada orang. Tapi pada saat saya pergi sore hari, ternyata sama saja. Banyak penduduk desa yang mengantri air karena mereka baru pulang dari kebun, dan kemudian mereka sekaligus mengambil air dan kemudian dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan beberapa hari kemudian saya putuskan, saya coba pada siang hari, sekitar jam 12-an. Saya pergi ke tempat ini, dan pada saat saya tiba di tempat itu, saya dapati tidak ada orang, saudara. Hanya saya sendiri berada di tempat itu, di satu tempat yang sangat, saya bisa katakan sangat rimbun, dan kemudian saya isi air. Ya, sedikit saya lihat ke kanan, saya lihat ke kiri, saya lihat ke atas, jangan-jangan ada ular ataupun yang lain yang kemudian datang ke tempat saya. Dan setelah saya mengisi air, tidak ada satu orang pun yang datang ke tempat ini. Hanya saya sendiri mengambil air. Dan kemudian segera setelah saya menyelesaikan mengambil air, saya segera meninggalkan tempat itu. Karena hanya saya sendiri. Alkitab katakan, Yesus tiba di sumur itu jam berapa? Jam 12 siang. Dan tentunya tidak ada orang yang pada saat itu sedang mengambil air. Pada ayat ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kemudian pada ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi Alkitab katakan, ya, bahwa orang Yahudi tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang Samaria. Ada seorang wanita yang datang ke tempat itu. Dan siapakah wanita itu? Ayat ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah perbincangan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Bila mana saudara akan baca nanti terus Alkitab dalam Yohanes pasal yang keempat, kita akan menemukan
bahwa wanita ini adalah wanita yang dianggap tidak baik di lingkungan dia tinggal ataupun pada zaman itu. Jadi wanita ini dianggap sebagai sampah dalam masyarakat, dianggap sebagai orang yang berdosa di antara orang-orang banyak pada masa itu. Mengapa? Karena pada ayat 18 dikatakan, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi orang-orang yang hidup pada masa itu menganggap wanita ini adalah wanita yang sangat berdosa. Mengapa wanita ini datang ke sumur itu jam 12 siang? Mengapa dia tidak datang mengambil air pada pagi hari ataupun pada sore hari? Saudara yang kasih Tuhan, bila mana dia pergi pada pagi hari, pada saat orang banyak mengambil air, maka banyak orang yang akan mentertawakannya. Banyak orang yang akan menggosipinya. Sehingga wanita ini merasa dia adalah orang yang berdosa, sehingga dia tidak mau mengambil air pada pagi hari, dia tidak mau mengambil air pada sore hari, sehingga dia putuskan untuk mengambil air pada siang hari, karena tidak ada orang yang mengambil air pada siang hari itu. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus melewati batas pada saat itu. Yesus masuk ke kota Samaria untuk seseorang yang sangat berharga di mata Yesus. Siapakah seseorang yang berharga di mata Yesus itu? Alkitab katakan, seseorang yang sangat berharga itu adalah seorang perempuan Samaria yang dianggap sebagai orang yang paling berdosa pada zaman dia hidup. Bagi Yesus, wanita itu sangat berharga. Walaupun manusia menganggap bahwa wanita itu adalah wanita pendosa, tapi Yesus mengetahui bahwa wanita ini membutuhkan keselamatan. Yesus mengetahui bahwa wanita ini membutuhkan pertolongan, dan Yesus mengetahui bahwa wanita ini adalah seseorang yang membutuhkan keselamatan daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, siapakah wanita Samaria itu? Wanita Samaria itu adalah saya. Wanita Samaria itu adalah Anda. Kita orang-orang berdosa ini. Yesus melewati batas. Yesus meninggalkan surga dan kemudian datang ke bumi ini, ke satu tempat yang penuh dengan dosa, dan kemudian manusia, dan kemudian mati disalibkan untuk menyelamatkan seseorang yang sangat berharga. Saya menyelamatkan saudara, menyelamatkan semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bila mana mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, maka mereka akan memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pada saat Yohanes pasal 4 kita pelajari, kita baca nanti, kita bisa melihat bahwa wanita ini pada akhirnya menemukan keselamatan. Wanita itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Wanita itu menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada seorang yang sangat berdosa, kepada seorang wanita yang dianggap tidak berharga di masa dia hidup, tetapi di mata Yesus wanita itu sangat berharga. Alkitab katakan di ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia ataupun Yesus tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena keperkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri
telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, renungan pada Sabat yang suci ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Saudara adalah anak yang dicintai oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, biji mata Tuhan, dan Tuhan akan datang untuk menjemput kita dan membawa kita ke dalam surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, kita akan bertemu dengan Tuhan kita, memberikan keselamatan kepada kita semua. Dan untuk sebab itu, marilah kita selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, sebagaimana seorang wanita Samaria ini yang menerima panggilan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan kepada Yesus, "Ini aku Tuhan, jadikan aku sesuai kehendak-Mu. Aku ingin menjadi anak-anak-Mu. Bila mana ada dosa-dosa yang telah saya lakukan di dalam kehidupan saya, ampunkan dosa-dosa itu Tuhan." Sebagaimana wanita ini menjadi seorang penginjil yang menyelamatkan, yang mengabarkan keselamatan, dan kemudian mengabarkan keselamatan itu, biarlah kita juga menjadi seorang wanita Samaria yang dulunya kita adalah orang yang berdosa, tapi pada saat kita bertemu dengan Yesus, ada perubahan di dalam hidup kita. Di mana ada Yesus, di situ ada sukacita. Di mana ada Yesus, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada Yesus, di situ ada keselamatan. Mari kita mengundang Yesus hadir dalam hati kita, hadir dalam keluarga kita, dan di dalam rumah tangga kita masing-masing, sehingga bila mana Yesus datang yang kedua kali nanti, kita akan bertemu dengan Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan yang menyertai kami semuanya. Pada Sabat yang suci ini, kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, sebagaimana wanita Samaria yang bertemu dengan Engkau, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pada Sabat yang suci ini juga Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Gunakan kami Tuhan sebagai rencana Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat mengabarkan keselamatan ini kepada orang-orang yang haus akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Berkati kami sepanjang hari Sabat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Rio Sitepu yang sudah membawakan firman kepada kita pada hari Sabat ini. Biarlah semuanya kebaktian ini yang sudah kita dengarkan melalui kebaktian ini dapat memberikan kepada kita kekuatan rohani sekali. Saudara-saudara sekalian, selamat menikmati hari Sabat. Jangan lupa selalu cuci tangan, patuhi semua protokol yang ada. Jika Anda keluar, gunakanlah masker, selalu jaga jarak, dan saya berdoa agar saudara-saudara selalu dalam perlindungan Tuhan dan diberikan selalu kesehatan. Demikian juga saya memohon agar saudara juga mendoakan kami, agar kami juga dapat selalu diberikan kesehatan. Sampai berjumpa lagi hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati.
when temptations comes my way, when I cannot stand, I fall on you, Jesus.